Miss harap semoga semuanya sehat selalu ya. Kalian harus tetap semangat dalam belajar, walaupun pembelajarannya masih daring. Kalian harus tetap semangat, tidak boleh bermalas-malasan. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi fungsi kuadrat, yaitu bagian yang ketiga. Kalian bisa dibuka buku paketnya, buku paket 3A, halaman 94. Pada kesempatan hari ini, kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat tanpa menggunakan tabel fungsi. Seperti apa sih menggambar grafik fungsi kuadrat itu tanpa menggunakan tabel fungsi? Yuk kita simak video pembelajaran hari ini dengan baik ya. Jangan lupa di like, komen video pembelajaran hari ini. Oke kelas? Oke kelas, sebelum kita menggambar grafik fungsi tanpa menggunakan tabel fungsi, kalian harus perhatikan dulu langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi. Yang pertama, yaitu kalian harus menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu X, di mana Y-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y, di mana X-nya itu sama dengan 0. Yang ketiga yaitu menentukan persamaan sumbu simetri dengan menggunakan rumus, yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Langkah yang keempat yaitu menentukan nilai maksimum atau minimum atau koordinat titik balik dengan rumusnya min D per 2A, min D per 4A. Itulah langkah-langkah dalam menggambar grafik tanpa menggunakan tabel fungsi. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan ya contoh berikut ini. Contoh soal yang pertama, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 6 dengan x termasuk bilangan real. Pertama, kalian harus tentukan titik potong grafik dengan sumbu x. Kalau titik potong grafik dengan sumbu x itu y-nya harus 0. Berarti kita tulis kembali rumus fungsinya, yaitu 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, di sini y-nya harus 0. Setelah itu kita buat pemfaktoran. Kalian masih ingat kan materi persamaan kuadrat, yaitu dengan cara pemfaktoran. Caranya seperti ini ya. 2 dikali 6 itu kan negatif 12. Kemudian di sininya 4. Kalau dikalikan itu hasilnya negatif 12. Kalau dijumlahkan itu hasilnya harus 4. Berarti kita peroleh yaitu 2x dikurangi 2 dikali 2x ditambah 6. Kemudian dibagi 2. Kita baginya yang bilangan paling belakang, yaitu 2x ditambah 6. Kita bagi, kita sederhanakan. 2x min 2 kita turunkan ke bawah. Kemudian 2x dibagi 2 yaitu hasilnya x. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. Berarti kita peroleh 2x min 2 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, baru kita tentukan x1 dan x2-nya. Di sini kita cari x1-nya terlebih dahulu. 2x min 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 2. Karena di sini min pindah 2 jadi plus. X sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti kita peroleh x1-nya yaitu 1. Kemudian kita cari x2-nya. X ditambah 3 sama dengan 0. X2 sama dengan negatif 3. Negatif 3 ini kita peroleh dari sini ya. Karena di sininya plus, pindah 2 jadi negatif 3. Jadi titik potong grafik dengan sumbu x adalah 1,0 dan negatif 3,0. Berarti kita memperoleh titik potongnya yang ini ya. 1,0 dan negatif 3,0. Selanjutnya yaitu menentukan titik potong grafik dengan sumbu y. Kalau titik potong dengan sumbu y berarti x-nya itu harus 0. Kita tulis kembali rumus fungsinya. Y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x min 6. Kemudian kita tinggal substitusikan 0 ke persamaan fungsi
selanjutnya kita akan menentukan sumbu simetrik. Untuk menentukan sumbu simetrik, kita tulis kembali rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 6. Pertama, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Di sini A-nya itu sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, dan C sama dengan negatif 6. Setelah kita menentukan nilai A, B, dan C, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan persamaan sumbu simetrinya, yang rumusnya itu X sama dengan min B per 2A. Kita substitusi ya angkanya. X sama dengan min 4, karena B-nya itu di sini 4 ya. 4 per 2 dikali 2. 2 ini kita peroleh dari A-nya ya. A-nya itu 2. Berarti 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1, karena di sini tandanya negatif. Berarti kita peroleh sumbu simetrinya yaitu negatif 1. Setelah itu kita tentukan nilai minimum fungsi. Rumus fungsinya yaitu fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x min 6. Nah, rumus fungsi ini negatif 1 kita peroleh dari sumbu simetrik. Berarti negatif 1 ini kita tinggal substitusi kebersamaan fungsi, grafik fungsi. Berarti f negatif 1 sama dengan 2 dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali negatif 1 dikurangi 6. Setelah itu negatif 1 kali negatif 1 yaitu hasilnya 1. 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian 4 dikali negatif 1 berarti negatif 4. Negatif 6-nya kita turunkan ke bawah. Kemudian kita tinggal kurangkan. 2 dikurangi 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 8. Berarti nilai minimumnya itu yaitu negatif 8. Kalian bisa mempergunakan rumus yang lain dengan cara mencari nilai minimum, yaitu mempergunakan rumus. Rumus mencari nilai minimum yaitu min D per 4A. Kalian masih ingat ya, D itu nilai diskriminasi. Rumus untuk mencari nilai diskriminasi itu rumusnya D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dikali C. Kemudian kita substitusi angkanya ke rumus diskriminasi. D sama dengan 4 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 2 dikali negatif 4. 4 pangkat 2 yaitu 16. Kemudian min kali min hasilnya plus. 2 dikali 2 dikali 6 hasilnya 48. Berarti kita jumlahkan 16 ditambah 48 sama dengan 64. Kita memperoleh nilai D-nya itu 64. Kalau sudah memperoleh nilai D atau diskriminasi, kita masukkan ke rumus nilai minimum. Berarti min D per 4A sama dengan min 64 per 4 dikali 2 sama dengan negatif 8. Kalian boleh pakai cara yang pertama yang ini atau cara yang kedua, mempergunakan rumusnya. Selain itu, kita memperoleh nilai koordinat titik balik adalah negatif 1, negatif 8. Negatif 1 ini dari sini ya, sumbu simetri dan nilai minimum. Kalau kita sudah menentukan semua langkah-langkahnya dan titik koordinat balik, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal membuat grafik fungsi. Coba kalian perhatikan baik-baik. Grafik fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 6. Inilah gambar grafik fungsinya. Dari gambar grafik fungsi yang di samping kita peroleh yaitu grafiknya terbuka ke atas. Kenapa? Karena koefisien dari 2x pangkat 2 adalah 2. Angka 2 di sini itu bernilai positif atau A-nya itu lebih besar dari 0. Jadi kurva grafik fungsinya akan terbuka ke atas. Oke kelas, itulah pembahasan materi fungsi kuadrat bagian ketiga pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk kalian semua. Kita tutup pembelajaran hari ini
warahmatullahi wabarakatuh.